Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Komunikasi Antar Budaya D akan memperagakan peran menjadi staf KBRI Selandia Baru atau New Zealand. Perkenalkan, nama saya Nubari Fatul Zahra, NPM 20043010077 bersama rekan saya. Elizabeth Nafi dengan NPM 20043010085. Ya, jadi Baik, langsung saja. langsung kita mulai. Halo mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Selandia Baru. Jadi kali ini saya sebagai staf KBRI untuk Selandia Baru bersama rekan saya akan menjelaskan mengenai pengenalan kultur Selandia Baru beserta melihat perbedaan kebudayaan antara Indonesia dan Selandia Baru. Oke, sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Halo, perkenalkan, nama saya Nuba Arifatu Zahra. Saya selaku staf KBRI untuk Selandia Baru dan juga rekan saya. Dan saya Elizabeth Nafi yang juga staf KBRI untuk Selandia Baru. Jadi kami akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 4 poin penting, yaitu perbedaan budaya dalam sistem akademis antara Selandia Baru dan Indonesia, kedua, perbedaan budaya dalam kehidupan sosial, 3, kenyamanan dan ketidaknyamanan yang mungkin akan didapatkan, serta 4, sikap untuk beradaptasi. Oke. Langsung saja, yang pertama perbedaan budaya dalam sistem akademis. Nah, perlu diketahui perguruan tinggi di Selandia Baru ada beberapa instansi atau sektor pendidikan, yaitu 8 universitas yang tersebar di seluruh Selandia Baru, 20 Institute of Technology and Polytechnic atau Institut Teknologi dan Politeknik, serta lusinan private training establishment, badan pelatihan swasta, dan banyak diantaranya memiliki program kuliah khusus. Selain itu juga ada institusi Wananga yang didasarkan kebudayaan Maori yang merupakan kebudayaan asli di Selandia Baru. Sedangkan di Indonesia sendiri dapat kita ketahui bahwa universitas di Indonesia ini sangat beragam dan ada di kota-kota besar dan daerah. Ada pula yang namanya kedinasan, politeknik, sekolah tinggi, dan masih banyak lagi. Kemudian, kualifikasi di Selandia Baru diakui sebagai bagian dari New Zealand Qualification Framework, di mana ini merupakan acuan dari Australia dan Inggris. Oke. Selanjutnya, institusi-institusi di Selandia Baru mengharapkan mahasiswa untuk mengambil inisiatif dalam studi dan mengatur beban kuliah secara independen. Nah, di sini ketika kalian menjadi mahasiswa, cara untuk melakukan pendidikan lebih seperti kepada kelompok-kelompok kecil di mana kalian dibebaskan untuk mengambil mata kuliah atau pendidikan yang kalian inginkan, dan berbeda dengan Indonesia yang lebih ke mengikuti kurikulum yang sudah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Dan selanjutnya mahasiswa diminta untuk memonitor dan menjaga tingkat kredit mereka serta beban tugas dan memenuhi tuntutan akademis. Di sini hampir sama sebenarnya dengan Indonesia, di mana mahasiswanya juga memiliki capaian SKS setiap semesternya dan memiliki ketentuan batasan untuk mencapai semester selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tingkat pendidikan yang ada di New Zealand. Ada sarjana. Yang pertama yaitu sebuah program gelar bachelor di Selandia Baru biasanya berdurasi 3 tahun purna waktu dan dapat diperpanjang jika perlu. Nah, jika kalian menjadi mahasiswa ini tidak perlu mengambil pendidikan umum. Jadi kalian langsung, jika kalian ingin mengambil suatu program studi anatomi, maka kalian langsung mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian ada double degree. Di sini program gelar ganda dibutuhkan waktu 4 hingga 5 tahun purna waktu yang bisa dilakukan secara bersamaan. Ada juga honors. Gelar honors adalah kualifikasi tambahan dari gelar S1. Mahasiswa dapat mendaftar untuk honors sebelum perkuliahan S1 selesai. Jadi tambahan dari sarjana yang kemudian kalian akan mendapatkan gelar honors pada belakang gelar kalian. Dan yang terakhir ada pasca sarjana. Pasca sarjana untuk program master dan PhD. Nah, program-program master ditawarkan untuk berbagai bidang studi dan memiliki fokus yang lebih spesifik daripada tingkat sarjana. Sebenarnya hampir sama dengan Indonesia, tapi memang kurikulumnya berbeda. Mereka lebih kepada independen dan memang langsung kepada fokus pendidikan yang dituju. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perbedaan budaya dalam kehidupan di Selandia Baru. Kehidupan di Selandia Baru, jadi buat kalian mahasiswa yang menempuh pendidikan di sana pastinya ada beberapa yang perbedaan kehidupan di Selandia Baru dan di Indonesia. Yang pertama yaitu sulit mencari tempat ibadah bagi Muslim. Di sana agak sulit dalam mencari tempat ibadah bagi pelajar luar negeri yang beragama Muslim.
Karena memang di sana bukan mayoritas Islam ya, jadi kayak itu mencari tempat ibadah itu sulit. Berbeda dengan di Indonesia, di mana-mana kalian bisa temukan tempat ibadah dengan sangat mudah. Kedua yaitu kehidupan yang aman, tenang, dan damai. Karena memiliki penduduk yang terbilang sedikit, tidak ada setengah penduduk dari Jakarta. Jadi kalian bisa bayangkan seberapa sedikitnya penduduk di sana. Dari situ dapat ditemui ketenangan dan di sana juga terkenal aman dan damai karena jarang ditemui demonstran, tindak kejahatan yang menghebohkan, dan hal-hal yang membuat resah. Mungkin agak berbeda ya di Indonesia, karena di Indonesia ya gitulah ya, bising dan sebagainya. Yang ketiga yaitu cara berpakaian. Masyarakat di sana menggunakan pakaian yang terbuka. Berbeda ya kalau di Indonesia kan tertutup dan itu. Tapi ya di sana itu masyarakatnya tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan penampilan. Jadi kalian mau pakai apa aja terserah. Kalian mau menggunakan kerudung. Jadi tidak ada kayak rasisme dan sebagainya. Yang terakhir yaitu sopan santun. Tidak perlu diragukan karena di sana memiliki kesopanan yang tinggi. Jadi mereka selalu berterima kasih ketika menerima bantuan dan meminta maaf meskipun tidak dalam keadaan bersalah. Hal tersebut diterapkan oleh penduduk di sana. Jadi hampir sama ya kalau di Indonesia seperti itu, karena di Indonesia rata-rata masyarakatnya juga ramah. Nah, selanjutnya. Selanjutnya ada kenyamanan dan ketidaknyamanan yang mungkin kalian dapatkan. Jadi di sini yang pertama, pembelajaran yang cenderung independen akan terasa kurang nyaman dari pendidikan Indonesia yang cenderung sesuai kurikulum. Nah, bagi kalian mahasiswa Indonesia yang sudah sebelumnya menempuh pendidikan sekolah yang sesuai kurikulum, maka kalian perlu meningkatkan rasa percaya diri dan untuk memberanikan diri untuk berekspresi karena pendidikan yang mandiri dan kalian perlu memperhatikan hal tersebut. Yang kedua, bagi orang yang menyukai ketenangan, maka akan merasa nyaman berada di Selandia Baru. Mohon maaf, karena memang kondisi alam yang memang sangat masih asri dan arsitektur yang enak dipandang, sehingga mendukung untuk pembelajaran juga. Jadi selanjutnya, bagi orang yang tidak ribet dalam berpenampilan atau menyukai hal yang simpel, maka akan merasa nyaman di sana karena masyarakatnya tidak menilai berdasarkan penampilan saja. Sama seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, jadi kalian tidak perlu memikirkan bagaimana cara berpenampilan kalian, sesuai kenyamanan saja. Selanjutnya, sulitnya menemukan tempat ibadah khususnya bagi mahasiswa beragama Islam karena memang negara tersebut bukan mayoritas Muslim, jadi memang agak sulit ditemukan masjid. Jadi kalian perlu memperhatikan time dan kondisi untuk beribadah. Selanjutnya, penduduknya cukup terbuka dengan pendatang baru, namun jangan lupa selalu berterima kasih. Walaupun memang mereka sangat terbuka, jadi perlu sopan terhadap mereka juga. Kemudian harus mengetahui kebudayaan Eropa karena memang latar belakang kebudayaan mereka merupakan kebudayaan Eropa. Oke, selanjutnya yaitu sikap untuk beradaptasi. Di sini ada beberapa poin, jadi untuk kalian yang tinggal di Selandia Baru ada beberapa poin yang saya rangkum, yaitu yang pertama, selalu menerapkan kesopanan. Karena di setiap negara pastinya ada norma atau adat istiadat yang berlaku. Adat istiadat yang berlaku, jadi kalian harus menerapkannya dalam kehidupan kalian. Yang kedua, percaya diri dalam melakukan hal-hal baru. Kalau kalian tidak percaya diri, nanti kalian tidak bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi, perlu kembangkan dalam diri kalian. Yaitu saling membantu meningkatkan toleransi. Baik seorang datang di sana ataupun rantauan, jadi kalian perlu saling membantu, sama teman dan lain sebagainya untuk dapat hidup di sini dan juga meningkatkan toleransi antar sesama. Yang keempat, perlu mengetahui kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya untuk memudahkan aktivitas di sana. Jadi untuk memudahkan aktivitasnya, kalian perlu mengetahui kebiasaan-kebiasaan mereka. Jadi agar apa yang kalian kerjakan itu mudah. Yang kelima, tingkatkan rasa curiosity pada diri atau rasa penasaran. Karena kalau kalian penasaran, pasti kalian akan cari tahu dan setelah tahu kalian dapat ilmu baru. Yang terakhir yaitu bekali diri dengan bahasa Inggris yang mumpuni atau standar. Istilahnya ya karena kalian ada di negara lain, jadi kalian perlu dengan berbicara dengan orang lain kan ya pastinya. Dan bahasa Inggris adalah bahasa internasional, jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian kalian mahasiswa-mahasiswa yang sedang bersemangat untuk belajar di Selandia Baru. Jika kalian ada pertanyaan, silakan hubungi pada email dan hotline. Ada juga website resmi dari kbrinewzealand.com. Bisa kalian kunjungi serta media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Bisa kalian kunjungi setelah pertemuan berikut ini. Apabila kalian ada pertanyaan, langsung saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semangat!